Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sharing pengalaman praktik baik kami sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, kami di sini bertiga. Hari ini kami akan berbagi praktik baik, ya. Jadi yang pertama di sini ada Bu Liswantari selaku CGP, PP, dan sekarang beliau adalah fasilitator program guru penggerak. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Lis yang bisa main 3 peran. Kemudian ada Bu Rita yang mungkin sekarang posisinya berada di posisi yang dulu, ya. Tapi alhamdulillah beliau sudah berpengalaman. Boleh minta aplaus untuk Bu Rita yang hari ini cantik dengan baju loreng. Dengan ice breaking dulu, ya. Mohon izin Bu Ida, ya, bisa ikut. Semua boleh berdiri. Itu ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Asli belum diskusi. 8 ditambah 8 sama dengan sama dengan 16. Oke. Belajar. Oke, terima kasih. Minta tepuk tangan buat saya, boleh? Oke. Selanjutnya untuk sesi pertama kita akan bersama kita persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini izin sampaikan bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua, dan saya khususnya sebagai guru yang dikatakan agak-agak ya baru ya tidak, jadi tidak ya baru. Saya sudah lama di dunia pendidikan, sudah 14 tahun, tapi di sini saya baru 2 tahun. Alhamdulillah saya diterima dengan sangat baik di sini. Di sini saya akan menyampaikan yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pertama yaitu tujuan dari pendidikan ini, khususnya guru penggerak dan semua Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sini, kami mengharapkan untuk mendaftar guru penggerak karena banyak sekali manfaatnya, terutama dalam mendidik peserta didikan yang sekarang ini. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah tujuan dari pendidikan. Yang selanjutnya yaitu konsep. Yang pertama, eksplorasi konsep, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu? Yang pertama, ini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Hukuman bisa mendisiplinkan anak. Tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Tergantung hukumannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju dari Bapak Agar. Dari Bapak yang di belakang, setuju? Pak Supadi gak ada ya? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini sekarang yang sedang kita jalani. Memberi penghargaan dalam bentuk apapun dari sekecil apapun untuk memotivasi anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju, secara pribadi setuju, tapi secara semuanya setuju semua. Baik, yang selanjutnya. Nah, ini ada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan.
Saya minta Bapak Ibu guru semuanya untuk mempraktekkan apa yang minta tolong Pak Abra untuk membagikan kertasnya supaya bisa praktek Bapak Ibu langsung. silakan berpasangan. Pak Eki boleh sama Miss Susi atau siapa? Cari pasangan nanti. Dua orang satu kertas ya? Satu orang satu kertas. Ya, satu orang Ya, satu kertas. berpasangan. Masing-masing boleh pegang satu kertas. Bapak Ibu semuanya sudah memegang kertasnya, sebenarnya berpasangan. Jadi kertasnya hanya satu saja, yang satu memegang, menggenggam erat, yang satu seperti yang dijelaskan di layar. Ada A dan B, ada A dan B berpasangan. Sobat kelas cari kertas. Kertas ini kita umpamakan ini adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Yang satunya itu adalah temannya merayu. Bagaimana kepercayaan diberikan oleh orang tersebut itu bisa jadi tidak dipercaya lagi nantinya. Jadi gimana caranya supaya kepercayaan yang kita pegang itu nanti ada apa yang terjadi? Apakah dibuka dengan rayuan dari temannya? Apakah dia tetap kekeh dengan kepercayaan dia pegang itu tadi? Ya, yang satu genggam, yang satu mencoba untuk membuka genggaman itu. Waktu berapa menit? 2 menit. Oke, permainan kita lakukan dalam 1 menit. Silakan yang punya rahasianya digenggam. Digenggam erat-erat. Didi pasangannya siapa? Jangan sampai tahu. Gak jadi sama Miss Susi. 2, 1, selesai. Oke, boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, kayaknya tadi Mbak Fitri sama Tri Apa nih yang terjadi? Yang megang rahasia siapa? Oh, gimana Mbak Fitri? Apakah berhasil? Nggak berhasil, susah Pak pertahanannya. Apa yang sudah dilakukan untuk bisa menembus pertahanan Bu Tri? Ngerayu dia Pak. Ngerayu nggak bisa Pak. Ngerayu nggak Jadi bisa. Paksa, terus yang terakhir dikelilingi. Digelintingin juga bisa. Oke, boleh tepuk tangan buat Bu Tri yang ternyata setia sekali ya, memegang teguh kehormatannya ya. Kenapa tadi dengan berbagai macam cara mau dikasih silver queen 1 kotak pun saya tolak. Mau dikasih apapun saya tolak. Karena barang ini, benda ini sangat berharga bagi hidup saya, Pak Abra. Oh iya benar. Karena boleh disebutkan bendanya? Apa coba Mbak Fitri kepo kan? Kepingin tahu apa? Ternyata benda yang sangat berharga di hidup saya adalah jam tangan, Bapak Ibu. Di hidup saya, kalau saya tidak bisa memanage waktu, itu akan kacau balau Bapak Ibu. Karena peran kita, selain saya menjadi ibu rumah tangga, saya juga kan berkarir gitu. Jadi apapun pekerjaan itu, ya ini harus bisa memanage waktu. Jadi antara kehidupan di rumah kita, di rumah tangga, dengan tugas kita sebagai seorang pendidik itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tuh harus bisa memanage waktu ini. Dari ini kesimpulannya yaitu bahwa semua itu karena dari niat dari diri kita, niat kita untuk memberikan apa yang kita punya, apa yang kita rahasiakan itu apa ya namanya, keteguhan diri untuk tidak menyampaikan ke orang lain. Contoh Dan menyinggung tentang teori kontrol ya. Nanti Bu Rita akan eksplor lebih lanjut tentang teori kontrol. Jadi pada dasarnya kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Tadi contoh Bu Tri sudah dicoba dengan segala cara oleh Mbak Fitri, dipaksa, dirayu. Tapi karena Bu Tri full kontrol terhadap dirinya, saya tahu saya nggak boleh melepas ini, sehingga dia tetap mengontrol kepalan tangannya agar tidak terlepas. Selanjutnya Bu Rita akan mengeksplor lebih lanjut tentang teori kontrol. Untuk selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Dan apa ini ya?
Dan selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Yang pertama, stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Egois ya. Yang kedua, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedikit menambahkan ya, Bapak Ibu, kita dulu mengenal teori behavioristik ya. Dalam pembelajaran waktu kuliah kita pernah teori behavioristik bahwa segala sesuatu ada hukum sebab akibat, ada hukum stimulus respon. Ya, misalnya kalau dihukum anak akan disiplin, kalau diberi hadiah kita akan bersemangat belajar. Nah, itu semua terjadi karena hukum sebab akibat. Ketika tidak dihukum, yang menghukum tidak berangkat, jadi kita ya udah nakal lagi aja. Kita pakai helm karena ada polisi. Nah, bedanya teori stimulus respon dengan teori kontrol ini, kalau stimulus respon itu kesadaran itu bersifat eksternal karena dari orang lain. Nah, dalam teori kontrol kita mencoba menumbuhkan kesadaran dari diri sendiri. Seperti yang tadi Putri, kenapa nggak mau melepas genggamannya? Karena dia menyadari bahwa yang saya genggam ini adalah sesuatu yang berharga. Jadi dirayu tidak dilepas, dipaksa juga tidak dilepas. Nah, inti dari materi ini sebenarnya kita mencoba membandingkan paradigma pembelajaran dulu sebelum mereka belajar di teori behavioristik stimulus respon. Kesadaran itu muncul karena faktor orang lain. Ya, dulu misalnya kita takut berangkat ke sekolah karena disetrap, bikin PR karena takut dijemur di lapangan. Nah, itu memunculkan slide yang sebelumnya, memunculkan yang tadi ya, kesadaran dari luar atau eksternal. Nah, sekarang menurut teori kontrol, untuk bisa menciptakan disiplin positif itu adalah sesuatu yang lahir dari dalam diri pribadi siswa. Berangkat dari teori kontrol ya, bahwa yang kita yakini menurut teori kontrol adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Tadi Bu Fitri sudah disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan penghargaan, kecenderungan umum dan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Ya, Bapak Ibu di sini apakah sudah bisa mencontohkan untuk disiplin? Bapak Ibu di sini apakah sudah disiplin? Belum maksimal, masih belajar untuk bisa mengatur waktu di rumah, waktu di sekolah, agar semua berjalan dengan baik. Itu yang paling sulit, saya pun belum bisa untuk menjadi disiplin. Kita mengajarkan anak untuk disiplin, tapi gurunya sendiri pun sedang belajar untuk mendisiplinkan dirinya. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Ini masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, yang kedua yaitu eksplorasi konsep. Terlalu kecil Bu, nggak kelihatan ya. Ya. Tulisannya nanti pep ini di-share aja biar bisa dibaca. Oke Mbak Rita, terima kasih. Tadi berbicara terakhir tentang disiplin ya Mbak. Disiplin positif. Disiplin positif. Oke, boleh aplaus dulu untuk Bu Rita. Nanti Mbak Rita juga bisa ngomong kembali. Iya. Ya. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya.
Di 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Apakah kita sering seperti ini? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kami pasti terlambat. Anak saya terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa, Adi? Ini yang perlu diperhatikan, nada bicara tinggi. Malas sekali ya kamu jadi anak. Ada justifikasi, Dasar pemalas. dasar pemalas Gak benci ya. kapok sih kamu. Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sama anak-anak. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Tadi ya, bicara dengan nada tinggi. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid Ternyata ada dampaknya, yang berada sayang. pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iya, biasanya nanti akan diingat sebagai guru killer ya. Guru-guru yang seperti ini akan diingat sebagai guru killer. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nan, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nada bicara Nan? beda ya. Ya Tuhan, Agak Naren. drama. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nah. Sisangka ibu tidak bisa Sering ya, menghina Mas Andi? kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu Inilah yang terjadi pada anak saya secara psikologis ternyata. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi. Kamu sudah menjadi orang berdadab, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Ternyata ada efeknya. murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia Kalau tadi dendam, kalau sekarang menjadi insecure. di dalam dirinya. Sekarang posisi teman, ini juga sering. Ini biasanya guru-guru muda nih, Pak Didi, ini seperti ini biasanya. Bu Fatia, Bu Mei, posisi sebagai teman. Apakah bagus kira-kira posisi teman? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Bu Fatia banget. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kenapa sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Oke, ini kayaknya anaknya lebih bahagia ya Guru dibanding berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang Apakah ini tercipta baik? adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dalam ekstrim saja. posisi keempat. Kalau ini kayaknya Pak Wid kalau yang saya lihat, yang sudah memposisikan sebagai pemantau itu Pak Wid sudah. Ekspresinya seperti ini yang keempat. Apa Bu? Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam. Kalau pemantau itu ekspresinya Baru kita datar, tahu konsekuensinya. tidak marah, tidak juga tersenyum. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Yang diomongin Selama aturan, 20 menit. Iya benar, konsekuensinya kesepakatan. demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk Yang ketertinggalan. tadi saya bilang ya. kan, kalau terlambat boleh dikasih jam tambahan. Konsekuensi ya. Konsekuensi. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir. Ada? Tidak sepenuhnya mandiri. Dapat. Naren, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk Disarankan, membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, Efeknya yaitu murid yang mandiri, disiplin bertanggung positif jawab, terbangun. dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Merdeka, cukup sekian. Merdeka. Belajar. Terima kasih sudah mau mendengarkan sharing dari saya, praktik baik yang sudah saya lakukan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekali lagi ini hanya berbagi saja. Selebihnya kita harus berkolaborasi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.